Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Truck to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Begitu dia keluar dari rumah lelang tanda hitam, Xiaoyan berjalan langsung kembali ke penginapan tempat dia menginap. Dia beristirahat di kamarnya yang kecil sampai tiba saatnya pelelangan akan dimulai. Baru setelah itu dia keluar dari mode pelatihannya dan mengenakan jubah hitamnya yang besar. Dia kemudian meninggalkan penginapannya dengan sekali lagi berjalan ke tempat lelang. Ketika Xiaoyan tiba di pintu masuk rumah lelang, kerumunan besar hampir membuat orang merasa sesak. Dengan suara bising yang melesak ke langit, menyebabkan sedikit membosankan. Dia tidak berharap bahwa pameran lelang hebat ini benar-benar akan menarik begitu banyak orang. Itu memang layak disebut sebagai acara megah di wilayah sudut hitam. Xiaoyan mencoba untuk menerobos lalu lintas manusia sebelum ia mundur agak tak berdaya. Wilayah sudut hitam ini tidak bisa dibandingkan dengan kekaisaran Chiama. Jika salah satu memotong antrian di sini, akan segera ada puluhan kepalan yang dilemparkan dengan keras. Lagi pula temperamen orang-orang di dalam wilayah sudut hitam tidak setenang orang-orang di dunia luar. Jika mereka memiliki ketidaksetujuan, memakai pisau dan meretas orang lain adalah sesuatu yang biasa dilihat. Xiaoyan mendiri dari aliran manusia yang berteriak tanpa henti. Pandangannya menyapu sekelilingnya dan segera berhenti di jalur lain selain pintu masuk utama rumah lelang. Dibandingkan dengan tempat ini, pintu masuknya adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Jalur luas ditutupi oleh karpet berwarna merah dan ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam dengan ekspresi dingin ditempatkan di sekitar tempat itu. Kehadiran gelap yang tebal dan dominan yang samar-samar memancarkan dari tubuh mereka membuat takut kerumunan manusia di samping mereka, sampai mereka tidak berani berdesakan. Karena itu ini menghasilkan area kosong yang terbentuk di jalur di sana. Ketika tatapan Xiaoyan melihat sekelilingnya, dia secara kebetulan melihat sekelompok orang berjalan ke jalur berkarpet berwarna merah. Tatapannya menyapu sekelompok orang ini dan akhirnya berhenti pada seorang pria yang agak pucat tampan di tengah. Dari penampilan luarnya, usianya tampak sekitar 24 atau 25 tahun. Namun, dari gelombang kecil yang menyebabkan gumpalan energi yang kadang-kadang dipancarkan dari dalam tubuhnya, kekuatannya kemungkinan setidaknya di sekitar kelas Dowling. Orang ini, kekuatannya cukup bagus, apalagi dia sebenarnya semuda ini. Sepertinya wilayah sudut hitam ini benar-benar tempat di mana harimau dan naga disembunyikan. Xiaoyan agak terkejut saat dia menatap pemuda itu dengan ekspresi pucat. "Hei, lihat ke sana. Sepertinya itu orang-orang dari sekte darah," ucap orang-orang. Mereka memang sekelompok orang yang menguasai. Orang di tengah itu harusnya menjadi pemimpin sekte junior, Fan Ling kan? Hahaha. Dikatakan bahwa hilangnya seorang penatua dari gerbang 8 belum lama ini ada hubungannya dengan dia, ucap salah seorang. Darah seluruh tubuhnya mengering, sepertinya darahnya telah sepenuhnya dan dipaksa dikeluarkan oleh seseorang. Hanya sekte darah yang akan tertarik pada hal-hal seperti itu. Hanya saja benar-benar tak terduga bahwa dia sebenarnya masih berani datang ke sarang lama 8 gerbang ini. Apa yang tidak berani dia lakukan? Ayahnya adalah orang yang kuat di peringkat kelima daftar hitam. Yuan Yu sangat jauh darinya. Selain itu kekuatan sekte darah lebih besar dari 8 gerbang. Apakah mereka berani menyentuh Fan Ling di sini? Apakah mereka tidak takut bahwa ayahnya akan membawa orang dan membasuh kota tanda hitam dengan darah dalam kemerahannya? Ucap percakapan pribadi. Xiaoyan tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar percakapan pribadi ditransmisikan dari aliran manusia.
Pandangannya sekali lagi tertuju pada wajah pemuda itu, dan teringat fraksi yang disebut sekte darah yang jauh dari dalam hatinya. Tampaknya telah merasakan tatapan yang agak berbeda. Pemuda itu yang akan memasuki rumah lelang tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan matanya yang sangat dingin, yang bahkan tidak memiliki emosi sedikit pun, melirik langsung ke Xiaoyan yang seluruh tubuhnya tersembunyi dalam jubah hitam dan berdiri tidak jauh dari situ. Segera dia mengangkat alisnya sedikit dan ragu-ragu sejenak sebelum memasuki rumah lelang, sambil membawa beberapa keraguan di antara alisnya. Daerah sudut hitam ini sepertinya tidak memiliki banyak orang normal. Tatapan dingin tebal pemuda itu menyebabkan Xiaoyan memiliki perasaan tertentu, sedang ditatap oleh kelelawar penghisap darah dari dalam kegelapan. Dia merentangkan tangannya sambil tertawa getir di hatinya. Tidak lama setelah kelompok orang dari sekte darah memasuki rumah lelang, ada beberapa kelompok orang yang masuk segera setelah mereka. Orang-orang ini tanpa kecuali adalah orang-orang dari fraksi kuat di dalam wilayah sudut hitam yang dinilai oleh bisikan pribadi di sekitarnya. Ini benar-benar membuka mata Xiaoyan. Xiaoyan menatap jalur karpet yang kosong dan tenang. Dia kemudian mengamati pintu masuk utama yang penuh desakan dengan orang-orang dan tidak bisa menahan perasaan terdiam. Yang mereka miliki hanyalah beberapa kartu VIP yang rusak. Apa yang bisa dibanggakan? 8 gerbang ini hanya memiliki mata uang. Setidaknya aku yang lama melelang benda-benda yang harganya lebih dari 50.000. Tapi aku tidak melihat mereka memberiku satu, ucap salah seorang. Pada saat tatapan Xiaoyan menyapu jalur berkarpet, seorang pria kurus di sisinya yang juga didorong keluar oleh aliran manusia juga melihat jalur berkarpet dan tanpa sadar mengutuk dan lembut. Namun dari matanya tampaknya dia jelas sangat cemburu. Kartu VIP? Jantung Xiaoyan bergerak ketika dia mendengar ini. Dia juga ingat bahwa orang-orang itu sebelumnya tampak telah mengambil kartu dari dalam lengan baju mereka ketika memasuki jalur itu. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan sebuah kartu zamrud melompat keluar. Xiaoyan ingat bahwa lelaki tua di ruang pemeriksaan harta karun mengatakan bahwa benda ini adalah kartu VIP kelas 2, bukan? Apa yang kamu lihat? Apakah Anda mencari mati? Tampaknya merasakan tatapan Xiaoyan yang dibungkus dengan jubah hitam. Pria kurus itu segera menunjukkan ekspresi sengit dan berbicara dengan galak. Xiaoyan mengabaikan orang gila ini dan langsung berjalan menuju jalur berkarpet di bawah tatapan tertegun orang itu. Orang ini. Pria kurus itu melengkungkan bibirnya ketika dia melihat aksi Xiaoyan. Sebelumnya dia juga melihat Xiaoyan keluar dari aliran manusia. Oleh karena itu ia tentu tidak akan berpikir bahwa orang ini yang berpakaian yang sangat lusuh akan benar-benar dapat memiliki kartu VIP dari rumah lelang tanda hitam ini. Lagi pula mereka yang memiliki kartu itu entah dari fraksi yang cukup kuat atau mereka yang telah melelang lebih dari 2 juta koin emas senilai barang hanya untuk mendapatkan kartu VIP kelas 3. 2 juta bagi kebanyakan orang di wilayah sudut hitam. Harga ini adalah jumlah yang sangat besar yang bisa diharapkan, tetapi tidak pernah bisa didapatkan. Poin ini bisa dilihat dari bagaimana Xiaoyan hanya mendapatkan hadiah koin emas 5.000 untuk melindungi duoma sepanjang jalan. Xiaoyan adalah seorang dadoshi, namun kompensasinya masih sangat rendah. Harus diketahui bahwa dadoshi layak memulai klan di Kekaisaran Jiama. Di dunia ini tidak mudah mendapatkan uang. Kalau tidak, beberapa dadoshi, dowling atau bahkan douwang di wilayah sudut hitam tidak akan bisa menukik begitu rendah sehingga harus menjadi pembunuh. Tentu saja itu tidak termasuk sang alkemis yang merupakan pekerjaan yang membuat orang menjadi sangat iri. Lagi pula persyaratan bawaan alkemis yang keras sejak lahir telah menghilangkan hampir 90% orang ke titik di mana mereka hanya bisa memimpikannya. Itu karena alasan yang disebutkan di atas bahwa pria kurus diam-diam mencemooh Xiaoyan ketika dia melihat tindakan Xiaoyan. Tentu saja ejekannya tidak bertahan lama dan ekspresinya yang kejam turun menjadi kaku. Ini karena Xiaoyan hanya berhenti sebentar di jalur berkarpet sebelum dia melangkah ke karpet merah yang tak tertandingi. Dia punya kartu VIP dan dia juga ada di sini untuk memeras. Apa dia punya masalah? Mata lelaki kurus itu agak merah karena iri.
Ini terutama ketika Xiaoyan menoleh dan melihat ke arahnya setelah memasuki rumah lelang. Pria kurus itu sangat marah sehingga dia mengencakar kepalanya. Dia jelas merasakan bahwa ada tatapan mengejek yang menelototinya di bawah jubah hitam itu. Pencahayaannya agak gelap ketika Xiaoyan memasuki terowongan. Dia bergerak di sepanjang koridor sampai akhir sebelum dia berbelok. Segera area lelang yang jauh lebih besar muncul di hadapan Xiaoyan, menyebabkannya menghirup udara yang dingin. Rumah lelang ini lebih besar dari rumah lelang yang pernah dilihat Xiaoyan di dalam hidupnya. Kursi yang penuh sesak dan platform lelang yang tampaknya dibuat sepenuhnya dari kristal cerah membuat orang-orang terpesona. "Tuan, boleh saya bertanya berapa nomor kursi Anda?" Pada saat Xiaoyan sedang melihat-lihat, seorang pelayan wanita cantik berjalan dengan cepat dan bertanya dengan hormat. Xiaoyan tidak menjawab. Dia langsung menyerahkan kartu jamrud itu. Ketika pelayan itu melihat warna kartu itu, kilatan aneh melintas di matanya. Sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Dengan sedikit membungkuk, dia dengan lembut berkata, "Tuan, Anda memiliki kartu VIP kelas 2. Silakan ikuti saya," ucap pelayan itu. Begitu dia selesai mengatakan ini, pelayan wanita buru-buru memimpin sementara Xiaoyan bergoyang santai di belakang. Pelayan perempuan itu berhenti di rumah lelang yang sangat besar selama hampir 10 menit sebelum dia berhenti di area yang dekat dengan panggung lelang kristal. Dia menuju ke sebuah kursi dan tersenyum pada Xiaoyan sebelum membungkuk dan kemudian mundur. Xiaoyan berjalan ke kursi mewah yang luas dan indah sebelum duduk. Perasaan lembut hampir menyebabkan tubuhnya memiliki dorongan untuk meringkuk di dalamnya. Xiaoyan berbalik dan menatap kursi biasa di belakang. Dia tanpa sadar menghirup udara sekali lagi. Ini adalah hak istimewa yang lahir dari uang. Saat dia duduk di kursi, alis Xiaoyan tiba-tiba berkedut. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu deretan kursi tidak jauh di depannya. Dia bisa melihat bahwa pemimpin sekte junior dari sekte darah Fan Ling yang telah muncul di pintu masuk sebelumnya menatapnya dengan tatapan yang agak aneh. Alis Xiaoyan di bawah bayang-bayang sedikit bersatu. Dia mengabaikannya dan langsung menutup matanya diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Pemimpin sekte junior, apakah ada sesuatu? Pria muda berwajah pucat itu perlahan menarik pandangannya. Di sisinya, seorang lelaki tua berwajah pucat juga bertanya dengan lembut. "Tidak ada. Hanya saja aku merasa orang itu agak aneh. Terlebih lagi ketika saya melihatnya. Saya benar-benar merasakan ketakutan yang aneh di hati saya." Ketika dia berbicara tentang hal ini, Fan Ling tertawa mengejek saat dia menggelengkan kepalanya. "Hahaha, pemimpin sekte junior seharusnya merasa salah. Meskipun teknik ki sekte berdarah kita sangat gelap dan dingin, secara alami takut akan beberapa api ekstrim. Tidak ada banyak orang di seluruh wilayah sudut hitam yang memiliki nyala api kelas semacam itu." Orang tua itu berkata sambil tertawa. "Mungkin." Pria muda itu mengangguk. Beberapa orang yang memiliki api semacam itu adalah orang-orang kuat di puncak di dalam wilayah sudut hitam. Orang berjubah hitam ini di sisi lain jelas tidak ada di antara mereka. Segera dia berhenti memiliki pikiran liar dan tatapannya dilemparkan ke panggung kristal. Dengan suara lembut dia bergumam, "Aku ingin tahu apakah berita itu benar. Jika benar demikian, Ayah telah mengatakan bahwa kita harus mendapatkannya dengan cara apapun," ucap Fan Ling. "Hahaha, pemimpin sekte junior, Anda dapat yakin bahwa pemimpin sekte telah diam-diam membuat semua persiapan. Bahkan jika benda itu jatuh ke tangan orang lain, dia tidak akan bisa berjalan lebih dari 5 km dari kota tanda hitam." Pria tua itu tertawa dengan muram. "Itu bagus," jawab Fan Ling. Sebuah lengkungan dingin dan gelap terbentuk di wajah pemuda itu. Dia juga secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Sementara Fan Ling memejamkan matanya, beberapa fraksi tidak jauh dari mereka diam-diam berbisik di antara mereka. Jika seseorang dapat mendengar percakapan mereka, seseorang akan menemukan kesamaan, yaitu bahwa semua percakapan mereka melibatkan objek misterius tertentu. Selain itu, objek ini tampaknya menjadi barang terakhir yang akan dilelang di pameran lelang. Sekitar setengah jam setelah Xiaoyan memejamkan mata, gong yang jelas perlahan bergema di rumah lelang.
Setelah mendengar suara gong ini, Xiaoyan menarik diri dari mode pelatihannya, dan kebisingan itu menyapu seperti suara sihir yang mengalir ke dalam pikirannya. Itu menyebabkan menggelengkan kepalanya dengan keras. Baru saat itulah dia mempertahankan ketenangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap panggung kristal yang cerah. Pada saat ini ada seorang lelaki tua berambut putih yang tampaknya adalah juru lelang yang sudah berdiri dengan senyum di atasnya. Ini akhirnya akan dimulai. Xiaoyan bergumam dengan lembut saat dia melihat rumah yang sangat besar, yang tampaknya sangat ramai sehingga benar-benar penuh. Mata hitamnya yang gelap mengandung antisipasi yang jelas. Hahaha. Kupikir semua orang di sini telah menunggu sampai kalian merasa sedikit tidak sabar. Karena itu masalahnya, saya tidak akan mengatakan kata-kata resmi atau dangkal untuk mengganggu Anda. Pria tua berambut putih itu yang mengenakan pakaian mewah tersenyum ketika dia mengamati sejumlah banyak kepala manusia di rumah lelang. Akhirnya tatapannya yang tidak jelas menyapu fraksi-fraksi yang duduk di barisan depan. Suara nyaring dan jelasnya bergema di seluruh tempat. Sebagai juru lelang yang sangat berpengalaman, ia jelas tahu bahwa apa yang ingin dilihat dan tidak ingin dilihat oleh orang-orang di bawah ini. Oleh karena itu perkenalannya yang tidak perlu pada awalnya langsung dikesampingkan. Tanpa ragu, bagaimanapun tindakan lelaki tua ini memang mendapat sorakan dari seluruh tempat. Paling tidak bahkan sang pemimpin sekte darah yang gelap dan sedingin es itu juga sedikit mengangguk. Pameran lelang besar tahun ini dimulai. Ini diselenggarakan oleh 8 gerbang kami. Pasti tidak akan mengecewakan siapapun. Pria tua itu bertepuk tangan dengan lembut. Dia berkata dengan suara yang jelas, "Saya mengumumkan bahwa lelang pameran kota tanda hitam dimulai sekarang," ucap pria tua itu. Saat suara jernih lelaki tua itu jatuh, cahaya tajam yang menusuk mata muncul di platform kristal. Beberapa saat kemudian, sebelum cahaya yang kuat menghilang, panggung lelang di depan pria tua berambut putih itu ada pedang panjang yang seluruhnya berwarna biru, memantulkan kilau dingin yang tebal saat cahaya memantul darinya. Melihat jejak energi yang mengalir di tubuhnya, itu jelas merupakan senjata inti monster yang telah diciptakan dengan pandai besi dengan cermat. Pedang ini bernama tepi dingin. Itu dibentuk dari logam dingin dan dikatakan mampu memotong besi seperti orang yang memotong tanah. Selain itu, ia tertanam sempurna dengan peringkat 3 es inti monster. Jika seseorang yang mempraktikkan keterampilan afinitas air atau es menggunakannya untuk bertarung dengan lawan, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Senjata sihir yang kuat adalah sesuatu yang harus dibawa saat keluar. Ada yang tertarik? Jangan segan menghabiskan uang di tas Anda. Uang mungkin berharga, tetapi itu hanya pada prasyarat seseorang yang memiliki kehidupan untuk menikmatinya, bukan? Hahaha. Pria tua itu memegang pedang panjang biru di tangannya. Tubuh pedang bergetar dan udara dingin yang redup naik, membentuk kabut putih tidak jelas yang sebagian terlihat. Dia menoleh ke arah tempat lelang dan tersenyum sambil berkata, "Harga dasar 100.000, tolong semuanya." Senjata inti monster ya? Xiaoyan bergumam sambil menatap pedang panjang itu. Namun dia tidak terlalu tertarik dengan itu. Saat ini dia sudah memiliki senjata seperti penguasa Xuan berat, di mana seseorang membuat gerakan besar dengan serangannya, memiliki momentum yang menekan orang lain. Dia benar-benar akan sedikit tidak terbiasa jika dia diminta untuk mengubah senjata menjadi pedang panjang yang sempit dan elegan. Karena itu dia tidak memiliki niat untuk berpartisipasi dalam penawaran untuk item ini. Bagaimanapun dia tahu bahwa hal-hal baik datang pada akhirnya. Tentu saja, kurangnya minat Xiaoyan tidak berarti bahwa orang lain tidak akan tertarik bagi Douze. Senjata yang pas dengan tangan seseorang seperti kuali obat di tangan seorang alkemis. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mencari nafkah. Karena itu setelah kata-kata pria berambut putih itu jatuh, cukup banyak suara penawaran berulang kali terdengar melalui tempat pelelangan. Penawaran pertama berlangsung selama beberapa menit sebelum pedang itu berhasil dilelang kepada seorang pria kurus yang tampak lemah dengan wajah bersemangat untuk 150.000 koin emas. Singkat cerita, selama pekan lelang, tidak ada terlalu banyak barang unik yang menciptakan suasana yang terlalu meledakkan muncul. Selain itu, orang-orang yang menawar hanyalah beberapa orang yang duduk di belakang.
fraksi-fraksi kuat di barisan depan yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar belum melakukan penawaran tunggal sampai sekarang. Tiba-tiba suara gong yang jelas ditransmisikan dari panggung kristal. Juru lelang berambut putih itu penuh senyum ketika ia menerima sepiring kecil perak dari tangan seorang pelayan wanita. Ada 2 botol giok kecil transparan di piring perak. Ada pil obat hijau berguling-guling di dalam masing-masing botol batu giok. Pil obat ini menarik banyak tatapan ketika muncul. Bagaimanapun pil obat adalah sesuatu yang sangat diminati dan setara dengan metode Qi dan teknik Do di benua Dao-Qi. Selain itu, beberapa bahan obat yang dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang akan menyebabkan banyak orang berbondong-bondong. Hahaha, pil obat ini disebut pil roh hijau. Saya pikir ada cukup banyak orang yang pernah mendengar namanya, bukan? Ini dapat membantu orang-orang yang telah melayang-layang di puncak kelas Doushi untuk waktu yang lama untuk menerobos penghalang mereka dalam sekali jalan. Selain itu, pil roh hijau ini adalah dari kelas 2 baris. Jika seseorang cukup beruntung setelah mengkonsumsinya satu saja, seseorang mungkin secara liar melambung 2 bintang kekuatan. Juru lelang berambut putih itu menunjuk pil obat di dalam botol dan tersenyum ketika dia berbicara. Kata-kata juru lelang baru saja jatuh ketika keributan terjadi di tanah lelang. Banyak orang menatap botol giok di piring perak dengan mata panas mendidih. Pil obat jenis ini yang dapat membantu orang menerobos penghalang antar kelas hanyalah sesuatu yang orang mungkin punya kesempatan untuk melihat apakah seseorang beruntung, tetapi tidak bisa berharap untuk mendapatkan bahkan di dalam wilayah sudut hitam. Doushi dan Dadoshi hanyalah perbedaan dari satu kata. Namun hanya dengan melangkah ke Dadoshi benar-benar dianggap telah mencapai tingkat ketika seseorang memiliki pijakan dalam perjalanan melatih seseorang dalam Dao-Qi. Persimpangan ini pada dasarnya merupakan perubahan yang sangat hebat. Oleh karena itu, ada banyak orang yang berhenti di puncak kelas Doushi dan tidak mampu mengambil langkah maju untuk waktu yang lama. Namun masalah ini bisa dengan mudah diatasi dengan pil roh hijau. Karena ini, bahkan beberapa fraksi besar di depan juga memiliki minat ketika pil muncul. Bagaimanapun, pil roh hijau bisa merawat satu Dadoshi. Melihatnya dari perspektif jangka panjang, transaksi bisnis ini juga cukup bermanfaat. Meskipun orang-orang kuat di puncak adalah penguasa di wilayah sudut hitam, kelas Dadoshi adalah pilar tingkat menengah dari banyak fraksi. Itu baik secara alami jika seseorang dapat menambahkannya beberapa lagi. Tentu saja, karena semua orang telah mendengar nama pil roh hijau, saya pikir kalian semua juga harus mengetahui beberapa efek sampingnya. Pelelang tersenyum, sebuah kelicikan muncul di matanya. Dia tidak menyebutkan efek serangan dari pil roh hijau terlalu jelas, tetapi samar-samar mengisyaratkan ke arah itu. Setelah itu dia melambaikan tangannya. Harga dasar lelang 330.000, ucap juru lelang. 340.000. Suara juru lelang baru saja terdengar ketika seseorang dari kursi di belakang berteriak keras. 350.000. Jelas ada cukup banyak orang yang tertarik pada pil roh hijau 2 baris ini. Karena itu tawaran sebelumnya dilampaui dalam kurang dari 1 menit. Xiaoyan diam-diam duduk di kursinya. Jari-jarinya terjalin bersama ketika dia mendengar suara berulang-ulang tentang harga yang dinaikkan berpacu di telinganya. Senyum tipis muncul di wajahnya di bawah jubah hitam. Sejauh mana pil roh hijau disambut dalam wilayah sudut hitam telah jauh melebihi harapan Xiaoyan. Menurut situasi ini, dia setidaknya akan memiliki uang yang cukup untuk membeli semua bahan obat untuk pil ungu pemulihan spiritual. Teriakan harga berulang kali terdengar satu demi satu di tanah lelang. Hanya dalam 10 menit, harga satu pil roh hijau telah naik dari 330.000 menjadi sekitar 400.000. Ketika harga telah mencapai level ini, teriakannya menjadi jauh lebih jarang. Lagi pula jika satu pil 400.000, 2 pil akan menjadi hampir 1 juta. Harga semacam ini agak terlalu besar bagi kebanyakan orang. 550.000. Tepat ketika harganya berhenti di 490.000, suara yang agak sedingin es akhirnya terdengar dari barisan depan. Mendengar harga ini yang tiba-tiba melonjak 60.000, Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit. Tatapannya yang agak aneh berhenti di tubuh pemimpin sekte junior sekte darah. Apakah dia juga tertarik dengan pil roh hijau?
gumam Xiaoyan. Setelah pemimpin sekte junior dari sekte darah meneriakkan harga, rumah lelang yang bising segera menjadi jauh lebih tenang. Beberapa orang yang awalnya berencana menaikkan harga sekali lagi saling berhadapan dan dengan enggan duduk. Meskipun mereka memiliki sejumlah uang, mereka pasti tahu batas mereka dan konsekuensinya jika mereka bersaing melawan sekte darah. Karena ini masalahnya, mereka mungkin juga akan menyerah. 560.000, ucap salah seorang. Tepat ketika Xiaoyan berpikir bahwa harganya akan berhenti di 550.000, namun suara samar tiba-tiba terdengar. Mengikuti teriakan dan bergerak, sebelum akhirnya berhenti pada tubuh seorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu tengkorak di barisan depan. Mereka sedikit mengernyit ketika hati mereka bergumam. Seseorang dari makam kerangka hitam, ucap percakapan pribadi. Makam kerangka hitam juga merupakan fraksi yang cukup kuat di wilayah sudut hitam. Dikatakan bahwa mereka berlatih metode Qi yang sangat aneh. Selain itu, afinitas unsur mereka miring ke arah afinitas kelembaman langka. Karena itu beberapa orang ada di dalam makam. Namun mereka semua adalah orang-orang elit dan kuat. Mereka biasanya memiliki jumlah konflik yang tak henti-hentinya dengan sekte darah. Tetapi mereka tidak benar-benar pergi keluar dan bertarung sampai mati karena penindasan dan pengekangan para pemimpin di kedua belah pihak. Ketika dia mendengar ada seseorang yang mengeluarkan tawaran bersaing, mata pemimpin sekte junior sekte darah segera menjadi jauh lebih gelap dan dingin. Dia memirik wajah kaku pria parubaya itu. Dia berkata, 580.000, ucap Fan Ling. 590.000. Pria parubaya itu masih tanpa ekspresi saat dia berteriak dengan kecepatan yang mantap. Pandangan orang-orang di seluruh tempat lelang diaglomerasi ke kedua orang ini. Fraksi di barisan depan tidak berpartisipasi. Mereka hanya memperhatikan kedua orang itu dengan penuh minat ketika mereka bertanya-tanya seberapa tinggi kedua orang itu akan menaikkan harga. Kepala sekte junior, 500.000 sudah harga puncak untuk pil roh hijau 2 lapis. Jika Anda terus menambahkannya, Anda akan kehilangan sedikit. Selain itu, kita harus meninggalkan sejumlah uang untuk kontes terakhir. Tampaknya, kepala sekte junior sekte darah masih berpikir untuk menaikkan harga sekali lagi. Orang tua di samping buru-buru berbisik, 600.000. Pemimpin sekte junior sekte darah sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak sebelum mengumumkan harga akhirnya. Dia sudah membuat keputusan bahwa dia akan melepaskan penawaran ini jika pihak lain menaikkan harganya lebih lanjut. Melawan harapan banyak orang, bagaimanapun pria parubaya tanpa ekspresi tidak membuka mulutnya lagi setelah pemimpin sekte junior dari sekte darah meneriakkan harga. Dia menyusut kembali ke kursinya dan ejekan samar muncul di wajahnya yang kaku. Tindakan pria parubaya itu menyebabkan kepala sekte junior sekte darah Fan Ling menjadi kosong. Dia segera tampak memahami apa yang telah terjadi dan kegelapan pekat diangkat dari sudut mulutnya. Dia dengan lembut berkata, "Bagus sekali. Jika ayah ingin mengambil tindakan kali ini, biarkan aku yang menangani Murhan ini. Saya ingin dia merasakan sakit karena darahnya benar-benar terkuras," ucap Fan Ling. Hahaha. Pemimpin sekte junior Fan Ling mengajukan 600 koin emas untuk satu pil. Siapa lagi yang ingin menaikkan harga? Jika tidak ada siapa-siapa, maka 2 pil roh hijau 2 baris ini milikmu. Juru lelang berambut putih itu cukup puas dengan harga ini. Dia segera tersenyum ketika dia bertanya kepada orang banyak. Ketika melihat banyak tidak ada yang menjawab, dia akhirnya mengetuk palu lelang di tangannya ke bawah. 1.200.000, bukan harga yang buruk pemisah ini. Senyum mengejek muncul dalam bayang-bayang di bawah jubah hitam. 1.200.000 akan mengalir ke kantong uang Xiaoyan yang sudah terkuras. Setelah melelang 2 pil roh hijau, beberapa hal di belakang tidak dilelang dengan harga tinggi. Beberapa hal memiliki harga mereka hanya dinaikkan sekali sebelum mereka berhasil dilelang kepada seseorang. Hal ini menyebabkan juru lelang di atas panggung merasa sedikit sakit. Penjualan ini terkait dengan evaluasi dan pendapatannya. Untungnya, gelombang rendah ini akhirnya tiba-tiba naik setelah bertahan selama lebih dari 10 menit. Bahkan wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kejutan pada hal yang dilelang ini.
Pelelang dengan hati-hati menggunakan kedua tangannya untuk mengambil sebuah gulungan yang terbuat dari batu giok kuno dari panggung kristal. Ekspresinya dipenuhi dengan misteri saat dia menghadapi kerumunan. Semuanya, benda yang akan dilelang berikutnya adalah sesuatu yang saat ini sangat jarang terlihat. Ini adalah semacam teknik Dou, karena metode untuk membuatnya hilang bagaimanapun sekarang ini menjadi sangat langka, ucap juru lelang. Setelah mendengar perkenalan yang diberikan oleh juru lelang, Xiaoyan yang tampaknya samar-samar merasakan sesuatu di hatinya. Teknik terbang Dou, petir sayap langit kelelawar. Tangan juru lelang bergetar, pulungan tiba-tiba meluncur ke bawah dan langsung terbuka. Saat itu juga sepasang skala kecil sayap kelelawar berwarna hitam yang tampaknya memiliki aura hantu muncul di hadapan semua orang. Seperti yang diharapkan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertegun saat dia menyaksikan sepasang sayap kelelawar yang indah. Dia menghela nafas panjang saat dia bergumam di dalam hatinya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.